Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami akan mempresentasikan persekutuan likuidasi sederhana atau sekaligus. Oke, kami dari kelompok 2 dengan anggota Fatih Abdul Albain, Nika Febriana, Fatasya Nurul Aura Kronisa, Priski Yohana Siombing, Siti Nur Hidayah, dan terakhir Terfian Nur Haidar. Oke. Hai semuanya, aku Nandika Febriana Fatsa. Aku ingin menjelaskan tentang definisi dan konsep dasar. Definisi dan konsep dasar itu ada 3. Yang pertama yaitu ada likuidasi. Likuidasi itu adalah proses di mana seluruh sekutu menyerahkan dirinya atau persekutu dibubarkan dan aset non-kas itu dijual. Yang kedua itu ada likuidasi sederhana atau lamsam. Lamsam ini juga ada 2 loh teman-teman. Yang pertama yaitu ada realisasi aset non-kas dilakukan sekaligus atau menyeluruh, atau pembagian kas kepada sekutu dilakukan serentak di akhir proses. Nah, yang terakhir ada syarat pembagian kas, yaitu dilakukan hanya setelah seluruh aset dijual dan hutang kepada pihak ketiga itu lunas. Halo, saya Nur Laura Khanisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan proses likuidasi. Tahapan proses likuidasi itu ada 5. Yang pertama itu ada penutupan buku, yaitu menghitung laba atau rugi operasional hingga tanggal likuidasi dan membaginya ke modal sekutu. Yang kedua itu ada realisasi aset, yaitu menjual aset non-kas. Menjual aset non-kas ini ada 2, yaitu rugi realisasi dan laba realisasi. Dan yang ketiga ada pelunasan hutang, yaitu prioritas utama menggunakan kas yang tersedia. Yang keempat ada pelunasan hutang sekutu, yaitu dilakukan bersamaan dengan pengembalian modal. Nah, yang terakhir ada distribusi sisa kas, yaitu mengembalikan hak modal kepada para sekutu. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan prioritas pembayaran kas berdasarkan KUHP Perdata. Nah, sesuai hukum yang ada, kas tersedia ini digunakan dengan urutan prioritas. Nah, yang pertama itu ada pihak ketiga atau kreditor eksternal, yaitu melunasi hutang dagang atau bank terlebih dahulu. Yang kedua, sekutu pinjaman, melunasi hutang persekutuan kepada sekutu. Yang ketiga itu ada sekutu modal, yaitu pengembalian sisa modal kepada para pemiliknya. Berikutnya adalah skenario kondisi modal sekutu. Terdapat 5 kemungkinan kondisi modal saat likuidasi. Dalam hal ini yang pertama yaitu modal positif. Maksudnya adalah semua sekutu memiliki saldo positif. Ini yang dimaksud dengan kondisi normal. Yang kedua, defisit tertutup hutang. Maksudnya defisit modal ditutup dengan memotong hutang persekutuan kepada sekutu tersebut. Yang ketiga, defisit setor tunai. Maksudnya adalah sekutu defisit harus menyetor uang pribadi karena tidak memiliki piutang di persekutuan. Yang keempat, insolvent atau tidak mampu. Sekutu defisit tidak mampu membayar sehingga beban ditanggung oleh sekutu lain yang mampu. Yang kelima atau yang terakhir adalah kas tidak cukup. Kas tidak cukup membayar pihak ketiga sehingga sekutu harus menyetor dana pribadi. Jadi, kesimpulan pada video kita kali ini yaitu likuidasi persekutuan adalah proses pembubaran usaha dengan menjual seluruh aset, melunasi kewajiban sesuai urutan prioritas, dan mengembalikan sisa kas kepada sekutu. Nah, proses ini dilakukan secara sistematis dan hasil akhirnya bergantung pada kondisi modal sekutu, baik normal, defisit, maupun insolvent, dengan tujuan memenuhi kewajiban hukum dan membagi hak secara adil. Begitu saja penjelasan kita mengenai likuidasi persekutuan. Nantikan video kita selanjutnya, oke? Bye-bye.